Jadi seperti tembok ditumbuhi jamur. Jamurnya diambil. Jamurnya ada cekungnya di temboknya. Itulah patah saya. Jalan aja udah, kuat-kuatan aja, nggak ada pilihan lain. Mau pulang ya gimana, nggak lulusan. Akhirnya saya jawab aja, alhamdulillah keterima. So welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Bagi kita yang mungkin secara fisik sehat, bukan merupakan penyintas penyakit apapun, kita seringkali menganggap kematian itu hal yang masih jauh. Padahal kan mungkin gak begitu ya, kematian itu gak pandang situasi dan kondisi. Beda dengan para penyintas penyakit, atau apalagi penyakitnya itu dianggap penyakit yang ganas dan mematikan. Sepertinya Yang Maha Kuasa itu mengajak penyintas penyakit ini untuk berakrab-akrab dengan wacana kematian. Seperti inilah yang sepertinya saya pikir ada dari cerita kehidupan seorang Aji Ramadhanu, ya, yang kali ini sudah ada di antara kita. Selamat datang Mas Aji. Mas Aji ini merupakan penyintas penyakit hidrosepalus, ya, sejak usia 7 tahun ketahuan sampai kuliah, begitu ya? Ya, awal kuliah. Sampai awal kuliah. Sudah melewati sekitar 9 kali operasi otak. Dan setiap kali pasca operasi pasti mengalami masa-masa kritis, gitu ya. Jadi 9 kali operasi otak. Dan di saat-saat itu para dokter sudah meminta keluarga untuk mengikhlaskan, gitu ya. Sudah ditalkinkan, sudah dibacakan Yasin. Namun ternyata sampai detik ini Mas Aji masih dalam keadaan sehat, sudah keluar dari vonis kematian tersebut ya. Alhamdulillah. Namun ada tantangan baru lagi ya, setelah 9 kali melewati operasi otak. Di saat kuliah Mas Aji mendapat vonis baru gitu ya, terdapat tumor di batang otak Mas Aji gitu ya. Nah, ini kisah singkat perjuangan Mas Aji. Boleh nggak sekarang diceritain dulu gitu. Sekarang Mas Aji ini kesibukannya apa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Kesibukan saya saat ini ya, dari sejak lulus kuliah itu ya mengajar ngaji di rumah tahfidz di rumah saya. Ngajar ngaji, tahfidz itu hafalan. Jadi Mas Aji ini sudah lulus kuliah dari ITS ya? Ya. Institut Teknologi 10 November. 10 November. Iya. Di jurusan apa Mas Aji? Teknik elektro. Arus lemah. Arus lemah. Dulu kuliah itu berapa tahun sampai bisa menyelesaikan kuliah Mas Aji? Saya 7 tahun Mbak. Dengan keyakinan penuh, keteguhan hati, akhirnya bisa selesai kuliahnya. Kalau kankernya itu semester 5 Mbak. Gimana? Kankernya itu semester 5 kankernya. Kankernya itu ketahuan di semester 5. Iya. Oh. Kalau yang awal kuliah itu? Yang awal kuliah hidrosepalus. Masih hidrosepalus. Masih hidrosepalus. Pasang Shan itu pipi Shan. Selang. Oh, selang. Yang sebelah kiri tapi. Oh, jadi kondisinya saat itu masih bisa ke kampus kuliah, namun pasang selang gitu ya. Iya. Selangnya itu tetap dipakai kemanapun. Iya, kemanapun. Karena ada itu untuk apa? Mengurangi cairan di otak gitu ya. Biar gak pusing gitu. Oh, karena pusing. Biar gak pusing itu dikurangi cairannya. Biar gak pusing, dikurangi cairannya. Nah, gitu. Jadi Mas Aji ini adalah pejuang sejak kecil ya. Di umur 7 tahun Mas Aji divonis hidrosepalus. Hidrosepalus itu berarti di otaknya itu ada cairan yang membuat kepalanya jadi besar gitu ya, cenderung lebih besar. Mengumpul. Ada cairan yang menggumpal di otaknya Mas Aji. Dan untuk menyembuhkan hidrosepalusnya itu Mas Aji melewati banyak operasi ya, sampai 9 kali. 9 kali. Itu ceritain ya Mas, waktu kecil apa yang Mas ingat tentang masa kecil Mas Aji? Saya tuh berusaha untuk menikmati hidup saya ini. Entah bagaimana diajak bermain untuk bermain sendiri, berusaha menikmati hidup ya. Iya. Kemudian ketika ada kondisi itu datang, saya berusaha menerima. Ketika vonis hidrosepalus diterima, Mas Aji berusaha menerima. Bagaimanapun
Nggak ada cara lain selain menerima. Entah dengan suka duka, suka cita atau bagaimana, harus menerima. Kalau menerima itu kan bahagia dan menjalani hari dengan pasti. Kalau nggak menerima tuh ya susah, ya nangis ya. Tapi ingat gak sih Mas, itu kan kondisinya Mas Aji masih kecil ya, di umur 7 tahun. Apa yang Mas Aji rasain gitu sebagai anak kecil? Karena kan kalau yang lain, anak-anak kecil lain mungkin mereka bebas bermain di usia tersebut gitu. Kalau Mas Aji kan saya membayangkan mungkin akan bolak-balik ke rumah sakit. Ya, ada sedih. Gimana sebagai anak yang lainnya tuh tetap bebas. Bermain bebas, saya sendiri kok sebab nama, bahkan di keluarga saya sendiri tuh yang operasi cuma saya sendiri. Gitu yang pertama pasang shan cuma saya sendiri. Sempat tekan juga, tapi juga ya gimana lagi? Mungkin caranya Allah menyapa gitu ya, menyapa hambanya. Ya udahlah, jalani aja dah. Gitu. Ya, ini mungkin pendengar itu ya, kalau misalnya Mas Aji bicara secara verbalnya juga kecepatan gitu, itu juga merupakan salah satu dampak dari itu ya, operasi otak yang berkali-kali itu. Ya mungkin ya. Begitu ya. Jadi ada salah satu dampak gitu yang terjadi dari kemampuan verbalnya Mas Aji. Iya. Gitu. Tapi setelah melalui perjalanan panjang melawan penyakit itu dari kecil, tadi Mas Aji bilang mungkin agak ada sedihnya. Apa yang Mas Aji rasain sekarang? Sekarang saya alhamdulillah lebih baik belajar bagaimana cara mengatasi rasa gelisah, rasa menyerah, rasa galau. Saya belajar banyak dari situ. Ya, jadi salah satu yang Mas Aji ambil dari perjalanan hidup Mas Aji ini adalah Mas Aji dapat banyak pelajaran gitu ya. Bagaimana Mas Aji mengatasi rasa gelisah, putus asa, galau dan gitu ya. Dan saya sharing gitu Mbak. Di Facebook. Oh, dan itu Mas Aji sharing di Facebook gitu ya. Boleh infoin mungkin Facebooknya Mas Aji. Steve Spasir Ramadhanu. Steve Ramadhanu. Ya, Steve. Nanti mungkin bisa ditulis sama editor ya nanti ya, kalau misalnya mau tahu hasil pelajaran yang Mas Aji dapatkan sepanjang perjalanan hidup, itu Mas Aji tuangkan di Facebooknya Mas Aji gitu. Balik lagi tadi nih ke zaman Mas Aji tadi kecil ya. Tadi kan Mas Aji sedih, tapi Mas Aji ngerasain sakitnya nggak sih? Awal-awal ngerasain sakit itu di usia 7 tahun itu Mas Aji apa yang dirasain? Pusing Mbak. Oh pusing. Pusing sekali Mbak. Sampai saya itu nggak bangun tidur. Gak bisa bangun. Pusing sekali. Sampai saya ambil dasi. Ambil dasi si seragam sekolah. Saya ikat kepala ini. Oh. Saya kepala. Saking pusingnya ya. Pusing sekali. Gitu. Ari bilang ke ibu gitu, bilang ke orang tua. Panggil ya pasti. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit saat itu. Dulu Mas Aji masih ingat nggak sih bagaimana bapak dan ibu Mas Aji ya? Mas Aji berapa bersaudara? 3. Adik atau kakak? Adik kakak. Oh, punya adik dan punya kakak gitu ya. Dulu bagaimana reaksi keluarga saat tahu Mas Aji itu sakit hidrosefalus? Sempat kaget juga, sedih juga, dan mereka menolong ya. Simpati gitu. Kalau kakak dan adiknya Mas Aji gimana hubungannya dengan Mas Aji? Baik, alhamdulillah baik. Kalau misalnya Mas Aji lagi sakit, ya dibantu. Kalau perlu apa dibantu. Kalau misalnya ada perlu bantuan apa, masak-masak itu dimasakin. Oh iya, sama ibu atau sama kakak? Kakak oh iya, sama kakak. Masakin. Kalau adik dibantu masalah apa, dibantu masalah laptop itu dibantu. Waktu itu kan masih SD ya Mas ya. Tapi bisa ngikutin pelajaran Mas Aji. Bisa tetap sekolah. Bisa. Nah, itu yang saya juga alhamdulillah ya. Walaupun saya ini jarang masuk ya. Masih bisa mengikuti pelajaran. Masih bisa mengambil inti aja. Inti pelajaran. Walaupun memang agak belepotan ya. Tapi nggak pernah ini ya ketinggalan gitu.
sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu Nggak naik kelas? naik terus gitu. Nggak pernah. Oh, wah Masya Allah ya. Sampai akhirnya masuk SMP itu juga lancar aja. Secara akademik berarti lancar ya Mas Aji ya. Di keluarga didukung, sama kakak adik dibantu gitu. Bagaimana Mas Aji ngelihat perjuangan orang tua Mas Aji saat mendampingi Mas Aji yang mereka berjuang sakit sekali ya. Karena mereka lah saya jadi masuk ke RSAL, rumah sakit daerah Surabaya sana. Mas Aji ini tinggal di Surabaya. Sana saya bisa mendapatkan pelayanan yang baik berkat keluarga saya, saya juga mendapatkan perawatan dan perhatian dari dokter-dokter sana. Apa pengalaman yang paling Mas Aji ingat waktu pas kecil? Misalnya saat Mas Aji diantar sama ibu, kemudian mungkin Mas Aji pernah lihat ibu nangis gitu, atau ngelihat mungkin sepertinya saat itu bapak kelihatan hampir menyerah gitu. Karena kan kondisinya berat ya Mas Aji ya, punya anak di usia sekecil itu, sakitnya nggak ringan gitu. Bahkan kalau dilihat perjuangannya sampai 9 kali operasi otak. Yang saya tahu, setiap malam ibu saya selalu berdoa. Di sepertiga malam terakhir tuh berdoa terus sampai nangis tuh ya. Saya tahu itu. Bapak saya tuh sering bacakan saya buku cerita. Bacain buku cerita buat Mas Aji ya. Iya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat tuh dibacakan sebagai bedtime story. Bedtime story. Iya. Yang Mas Aji rasain waktu pas masih kecil itu tantangannya apa sih Mas? Kalau dilihat kan ternyata Mas Aji bisa mengikuti sekolah dengan lancar aja ya, nggak pernah tinggal kelas gitu. Padahal kan bolak-balik opnam, betul ya. Jadi tapi tantangan yang Mas Aji rasain itu apa dulu waktu pas? Tantangannya saya tuh agak kuper, Pak. Tantangannya agak kuper karena mungkin jadi lebih jarang main ya. Ya jaga jarak aja. Teman-teman menjaga jarak. Ya kan karena kan takutnya nanti aneh ini kenapa gitu loh. Takutnya kenapa. Kalau diganggu sedikit tadi satu sakit. Oh, karena kalau anak laki-laki pas kecil itu biasanya tuh mereka mainnya tuh berantem-beranteman gitu ya. Main bola, main yang aktivitas fisik. Tapi karena Mas Aji itu sakit gitu, teman-teman yang lain juga nggak berani untuk main sama Mas Aji, karena kalau mungkin kalau Mas Aji sampai jatuh gitu ya, itu bisa banyak urusannya gitu ya. Bisa disangka sangka-sangka yang enggak itu. Sangka yang enggak. Padahal saya agak dijauhi lah sedikit. Tapi bahasanya bukan jauhi. Menjaga jarak karena tadi khawatir melukai gitu ya. Padahal kan sebenarnya namanya anak laki-laki gitu masih kecil, seumuran Mas Aji dulu mungkin pengen juga ya main sama teman-teman ya. Gitu. Ada sedih berarti ya. Ya iyalah tantangannya di situ ya. Oke. Terus akhirnya Mas Aji bisa melewati beberapa kali operasi opnam gitu ya untuk mengeluarkan cairan sampai Mas Aji lulus SD. Di SMP dan SMA itu lancar, alhamdulillah. Lancar, sehat. Oh, jadi di operasi terakhir itu di SD gitu. Setelah itu SMP dan SMA biasa aja ya, maksudnya bisa sekolah dengan lancar gitu, aktivitasnya bisa ikut kegiatan ekstra lain selain sekolah. Mungkin ada hobi tertentu? Hobi nggak ada sampai gitu. Ikut pramuka gitu atau hobi robotika dulu. Apa? Robotika. Makanya mungkin masuknya ke teknik ya. Ya pas elektro. Kuliahnya elektro pula. Kenapa sih Mas waktu pas SMA itu milihnya di jurusan teknik elektro? Saya tuh pertama sipil Pak ya, pengen sipil. Pilihan pertamanya tadinya sipil. Teman-teman saya konstruksi aja tadinya ya. Awalnya. Terus ibu saya bilang elektro aja, lebih terbuka, pekerjaannya lebih besar. Saran ibu berarti ya. Peluang pekerjaannya lebih besar kalau teknik elektro. Duh, gimana ya? Galau. Pengen konstruksi. Teman-teman ngajak konstruksi. Oh, teman-teman ngajakin konstruksi. Iya. Terus ya udah, saya elektro aja. Lebih enak kayaknya. Alhamdulillah keterima.
Tapi waktu itu kan sempat sakit juga ya waktu seleksi ya. Seleksi ya, itu. Ya. Nah itu gimana tuh Mas ceritanya? Kan padahal dari SMP sampai SMA tadi tuh aman gitu ya. Ya. Ternyata kok sakit lagi. Setelah ujian, pas ujian tuh, pas saya pusing pasnya. Pas ujian pusing dulu. Padahal sebelumnya tuh udah nggak pernah kumat lagi sebelum. Nggak pernah kumat. Pas dari jawaban tuh, pas saya pusing. Tapi saya gimana lagi? Ini pas ujiannya ya Mas? Iya pas ujiannya. Pas ujiannya. Pas ujian seleksi masuk perguruan tinggi negerinya itu. Bundri ngarsir. Kan suruh ngarsir ya, suruh ngarsir jawaban. Ya, kan saya kan terpaksa kan. Saya pusing terus jalan aja. Pilihan cuma 2. Mau pulang atau mau bertahan dengan segala penderitaan. Pusing banget soalnya Mas. Iya. Yaudah, jalan aja udah. Kuat-kuatan aja. Gak ada pilihan lain. Mau pulang ya gimana, gak lulusan. Akhirnya saya jawab aja, alhamdulillah keterima, alhamdulillah lulus. Mungkin para pendengar yang masih SMA, ini di bulan-bulan April Mei itu ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri juga ya gitu. Iya, kalian bisa berkaca sama Mas Aji nih, perjuangannya tuh mungkin nggak semudah teman-teman yang sehat secara fisik gitu ya, yang tinggal ngarsir dan tinggal nge-recall memori isinya jawabannya apa gitu ya. Ini pas lagi ujiannya gitu, setelah sebelumnya udah nggak pernah pusing lagi, ternyata pas ujian malah kambuh lagi pusingnya ya, sambil milih jawaban dan di antara pilihan mau menyerah saat itu gitu atau lanjutin walaupun tadi dengan penderitaan kata Mas Aji ya. Akhirnya lulus di salah satu institut teknologi yang terbaik di Indonesia, di Jawa Timur. Terbaik di Jawa Timur ya. Waktu pas kuliah itu lancar juga Mas? Lancar alhamdulillah. Oh sampai semester 5 tadi itu ya. Awal mulanya berarti saat itu kan masih ada hidrosefalus berarti ya yang pas seleksi itu. Iya. Jadi setelah pas seleksinya rasain sakit, habis itu operasi lagi. Pulang seleksi. Pulang seleksi ke dokter. Dokter itu di CT scan, diputuskan operasi lagi, tapi sebelah kiri. Oh, sebelumnya sebelah kanan. Waktu pas masih kecil itu dari SD itu. Ya. Operasi sebelah kiri. Pasang shunt. Pasang selang lagi shunt. ya. Selang itu kan selang, ya. Jadi 2 shunt saya. Kanan kiri. Kalau kanan tuh yang dari kecil sampai kuliah, kalau yang kiri dari kuliah sampai semester 5. Sampai sekarang sih. Itu katanya karena sudah 9 kali operasi otak dan setelah operasi otak itu biasanya ada masa kritis ya Mas Aji ya. Itu berarti sudah beberapa kali dokter itu meminta untuk keluarga mengikhlaskan Mas Aji gitu ya. Katanya pernah ada Mas Aji bilang gini, saat ditalkinkan sama ibu, enggak Bu, saya belum mau mati kok gitu. Bener gak Mas? Atau gimana sih ceritanya waktu itu? Waktu itu gimana saya lupa. Tapi merasa gak Mas kalau pas di masa-masa itu kan berarti ada bukan sekali 2 kali ya sampai 9 kali. Saya berusaha menguatkan aja. Menguatkan gimana ibu saya kok nangis itu. Itu kedengeran ya. Maksudnya itu kan kondisinya Mas Aji katanya dari kritis gitu ya setelah. Ibu nangis tuh kedengeran. Berusaha menguatkan saja. Gimana saya lihat bapak ibu saya kok sedih. Saya belum mati kok Bu, Pak. Saya belum mati. Saya belum mati kok Bu, Pak gitu ya. Itu ngomong atau itu bisa bicara. Oh, bisa ya. Oh, jadi dalam tapi keadaan gimana pasti saya lupa. Pastinya lupa. Tapi saya katanya begitu tuh. Sebelum mati. Saya bercanda. Jadi saya ini berusaha merangkai penderitaan dengan bercanda. Membungkus penderitaan sehingga terkesan indah. Iya. Jadi yang Mas Aji tangani dari pas kecil sampai kuliah semester 5 itu taunya kan Mas Aji sakit hidrosefalus gitu ya, makanya sempat dioperasi berkali-kali dan ditanam selang kanan kiri. Namun pada semester 5 pas berkuliah itu ada ketahuan yang bikin pusingnya nggak hilang-hilang itu bukan ternyata kanker. Itu
reaksinya Mas Aji dan keluarga gimana? Apakah misalnya di satu sisi ada lega gitu karena kan tahu ternyata ini penyebab utamanya, saya lega, Mbak. atau Lega sekali, alhamdulillah, lega, ketahuan, alhamdulillah. Nah tapinya solusinya adalah operasi. Nah itu yang saya agak berat. Kenapa? Di 9 kali operasi itu meninggalkan bekas jahitan yang panjang sekali loh. jahitannya Panjang sekali ya. Segini kira-kira. Oke. Sedangkan ini besar selnya itu sudah berapa? 6 cm kalau nggak 6 salah. cm ya di batang otak itu. Iya. Saya mikir gimana kalau operasi lagi kan tambah lagi bekas jahitannya. Jadi apa saya nanti gimana mau nikah gitu? Gimana mau kerja gitu? Mikir masa depan lah ya. Ya masa depan. Ya, saya mikir itu gimana kalau panggil operasi pembilan kanker tanpa operasi knifeless. Nah gimana kalau knifeless aja? Ada nggak ya knifeless? Akhirnya dicari jadi ketemu ICT. Akhirnya tadi kan Mas Aji pengennya itu kalau bisa jangan operasi Nah, gitu iya. ya, knifeless. Knifeless. Akhirnya ada yang namanya ECCT. ICT ya. Terus Setelah berjuang, pertama kita berpikir tuh gamma knife, yaitu pasien dimasukkan ke ruangan tertentu chamber itu, jadi ada kayak alat besar gitu, ngelaser. Tapi setelah melalui serangkaian pertemuan dengan dokter, para dokter menyarankan itu di dalam ruangan itu. Karena terlalu apa waktu itu ya? Terlalu jauh untuk terlalu jauh posisinya. Jadi ada satu metode namanya gamma knife gitu. Yeah. Itu bisa dilakukan di RSCM. Tadinya mau ikhtiarnya itu lewat gamma knife itu. Ternyata setelah diobservasi gitu nggak memungkinkan karena posisi kankernya di batang otak itu terlalu jauh gitu ya. Dan terlalu beresiko. Yeah. So kami mencoba cari cara lain. Gimana? Saya nggak mau operasi, saya takut sekali operasi. Bukannya apa? Bekasnya dulu, Pak. Bekas jahitannya dulu, Pak. Bisa membuat saya ini ya semakin terisolasi gitu. Iya. Dari pergaulan. Oh, tapi kan nggak kelihatan kan bekas jahitannya? Kalau bermain kelihatan, Mbak. Kalau bermain kelihatan. Kalau bermain misalnya main apa gitu kelihatan, Mbak. Kalau gini kan nggak kelihatan, emang gini. Kalau nggak kelihatan. Kalau bermain kelihatan. Makan bareng apa kelihatan. Nanti orang baru kenal tanya gitu ya. Itu salah satu yang bikin keberatan saya. Dan lagi tadi sudah terlalu sering gitu ya, terlalu kebanyakan merasakan operasi, akhirnya merasakan pisau bedah. Mau cari yang knifeless yang tanpa bedah. Iya, tanpa penetrasi. Iya. Nggak ada sesuatu yang dimasukin ke dalam tubuh lah ya. Jadi akhirnya saya nunggu gimana, terus ibu saya bilang coba ini ke dokter Warsito. Ibu yang bilang ke dokter Warsito. Itu ibu tahu infonya dari mana? Selebaran katanya, Selebaran. Itu tahun berapa itu, Mas? 2012 kalau nggak salah. Pas saat masih kuliah itu juga ya? Iya, masih kuliah itu. 12. Ibu saya nyuruhkan itu, terus akhirnya kami sekeluarga pergi ke Tangerang. Tempatnya dokter Warsito itu. Sampai di sana. Terus kemudian saya naik pesawat itu, di pesawat itu saya sudah, soalnya saya nggak bisa bergerak. Jadi kondisinya saat itu kankernya itu bukan cuma ketahuan, tapi juga ini ya gejalanya kerasa sakitnya itu sampai nggak bisa jalan gitu ya. Jadi posisinya waktu pas dari Surabaya mau ke Tangerang itu pakai kursi roda. Dianterin. Berarti yang memutuskan itu adalah ibu ya? Iya, ibu. Tapi datang dari Surabaya ke Tangerang waktu itu diantar sama keluarga, sama ayah, ibu lengkap. Lengkap semua. Berarti didukung ya sama dua keluarga. Didukung, ya. Saya sebenarnya ngebayangin ya, dulu kan belum ada BPJS gitu. Ya kan ya,
karena Mas Aji dari umur 7 tahun gitu. Banyak sekali biaya yang sudah dikeluarkan oleh keluarga untuk pengobatan ya. Iya, sampai harus misalnya kayak termasuk untuk mencari alternatif pengobatan pun transportasi dan sebagainya gitu. Itu Bapak gitu atau mungkin Ibu pernah asuransi Mbak, asuransi kantor. Asuransi kan Bapak ya. Ada kan Bapak saya punya asuransi itu Mbak. Ibu saya juga punya. Saya juga punya. Gitu. Jadinya sudah akhirnya menemukan alternatif pengobatan di Tangerang di tahun sekitar 2012. Walaupun itu gitu masih masih tanya itu ya. Masih tanya saat itu. Kenapa? Soalnya itu kan masih belum ada capaian prestasi. Baru Willy aja. Oh, jadi saat mulai ke klinik yang di Tangerang itu sebenarnya masih ragu karena masih ragu. Belum ada kelihatan atau kenal gitu ya. Prestasinya. Ya, prestasinya itu maksudnya penyintas penyakit yang ketahuan atau kenal berhasil sembuh gitu ya. Tadi Mas Aji sebutkan ada namanya Willy itu mungkin sesama penyintas kanker juga yang dia kelihatan berhasil gitu ya dengan metode yang di Tangerang itu ya. Tapi gak ada cara lain. Tapi nggak ada cara lain. Gimana lagi? Oke, bagaimana lagi ya? Yang kena flash cuma satu aja. Itu terpaksa ya udah jalan aja Bismillah. Aku juga apa ini dukun? Dukun. Sebenarnya sempat bertanya juga ya, apa ini dukun gitu ya? Karena kan nggak pakai bedah gitu ya. Yang Mas Aji rasain selama ini kalau pengobatan kan pasti operasi ya. Cuma itu aja bilang gitu. Dulu. Tapi sekarang kemudian bapak saya bilang Kiki Candy acara TV. Itu bapak. Ya. Oh, ternyata bapak Mas Aji nonton di salah satu acara di TV saat ada, itu ya. Ya, ada acara. Situ tuh masuk situ. Jelaskan. Kalau ini tuh semua adalah kerja dari alat-alat elektronika gitu. Oh iya. Sama dong kayak yang lagi dipelajarin sama Mas Aji di kuliah saat itu ya. Teknik elektro dan akhirnya bisa nyambung ya sama metode pengobatan yang Mas Aji mau pilih gitu. Iya. Lalu setelah itu Bapak bilang sempat lihat juga di acara TV, akhirnya yakin alhamdulillah. Itu pengobatannya gimana sih Mas? Pengobatannya saya membawa hasil MRI kemudian hasil CT scan, telepon dokter ke sini. Saya serahkan, kami serahkan. Kami juga membawa surat keterangan vonis dokter bahwa ini kanker. Serahkan dan kemudian ya udah kepala diukur, terus dilakukan 4D scan 4D untuk mencari kankernya secara presisi. Tepatnya di mana lokasi presisinya. Terus dipetakan dan diputuskan di sini kan dibuat langsung hari itu juga ada sini. Dibuat apa? Hari itu juga jadi. Hari itu juga jadi. Helm bentuknya helm. Helm itu dipakai sama Mas Aji untuk 8 jam pagi dan 8 jam malam. Oh, 8 jam pagi dan 8 jam malam. Iya. 16 jam sehari. Iya, 16 jam sehari. Begitu. Lalu apa yang terjadi setelah Mas Aji pakai alat itu? Pertama saya pakai itu pusing sekali. Pusing sekali. Lebih dari sebelumnya. Pusing sekali. Saya mikir kayak gini. Ini coba pilihan. Saya bertahan di pusingnya ini. Bertahan dengan pusing memakai alat tersebut. Atau saya berhenti pakai alatnya. Tapi gak sembuh. Saya pilih sembuh lah. Pilih sembuh lah. Tapi kan belum tentu sembuh sebenarnya. Ada pilihan. Ada harapan. Ada harapan sembuh. Berapa lama Mas itu pakai? Dari tahun 2012 sampai tahun 2024. 12 tahun? Iya. Dipakai helmnya? Enggak 10 tahun. 16 jam. 10 tahun sampai 2022. Iya. Oh. Tapi ada ini enggak selama pakai itu tetap kontrol ke dokter gitu untuk mantau? Kontrolnya sampai tahun 2019. Oh iya. Iya. Lama juga ya, 7 tahun itu selalu kontrol terus. Jadi untuk memantau perkembangan sel kankernya ya.
Iya. Itu dari satu kontrol ke kontrol selanjutnya ada progres, Mas. Ada. Gimana hasil kontrolnya? Mesti ada perbaikan. Cukup dari MRI ngecil Pak. Kan itu ngecil. Gak sia-sia ya pusing pusing yang sangat itu. Kamu gak sia-sia Mbak. Gak sia-sia. Setelah pakai alat ini sangat-sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Berarti saat itu di tahun 2012 sambil sakit, pengobatan, sambil juga masih kuliah kan ya? Masih nyelesain kuliah, iya. skripsi berarti ya, semester 5, 6 ke 7 tuh sambil nyelesain skripsi ya? Iya. Ceritain dong Mas pengalaman nyelesain skripsinya, kan sambil sakit tuh, jangan-jangan pakai joki. Saya enggak pakai joki Mbak. Oh iya, terus gimana caranya? Joki itu aduh biadab. Oh. Jadi gimana tuh tips dan triknya bisa tetap lulus kuliah di perguruan tinggi ternama padahal kondisinya sambil berobat? Ya saya berusaha untuk maksimalkan potensi ibadah dan potensi lurus ke depan. Ada jadwal khusus nggak? Misalnya nulis saat nulis skripsi ya, nulis skripsinya tiap kapan gitu? Skripsinya tiap malam. Jam 9 sampai jam 12. Sambil pakai helm tuh? Iya. Oh iya. Saya skripsi. Kalau sambil pakai helm kan pusing ya Mas? Tadi kan katanya pusing. Pertama-tama aja. Lama-lama? Yang kedua udah enggak. Oh, udah terbiasa. Sudah terbiasa. Yang pertama tuh pusing sekali Mbak. Jadi tetap pakai helmnya sambil nyelesain skripsi. Iya. Dibawa ke kampus juga? Enggak, kampus enggak. Oh, jadi dipakainya pagi 8 jam itu di rumah. Di rumah juga pas tidur lagi ya, 8 jam. Oh, teman-teman kampus tapi tahu nggak, atau dosen yang pembimbing Mas Aji tahu nggak kondisi Mas Aji itu sambil berobat gitu? Ada yang tahu ada enggak? Ada yang tahu nggak? Pembimbing skripsinya? Bimbing tahu. Oh tahu. Tapi support biasa. Cerita dong Mas, dinamikanya orang yang nggak sambil berobat aja ngerjain skripsi itu penuh perjuangan loh, ya kan? Yeah. Apalagi pakai joki kan tadi katanya. Nah ini Mas Aji gimana nih tipsnya nih? Tadi ya, cara-caranya. Ya saya seimbangkan Mbak ya. Antara ukhrawi dan lahiriah. Ibadahnya itu kita beribadah saja itu sudah cukup untuk menyeimbangkan semua urusan. Kita ibadah itu sudah semua urusan teratasi. Jadi kita cukup ibadah aja. Gitu kalau saya. Entah bagaimana jam malamnya atau jam siangnya. Kalau saya ya ibadahnya sholat 5 waktu, kerjakan, tambahi sholat sunnah 12 rakaat, tambah semalam 12 rakaat. Insya Allah akan tercapai 40 rakaat. Itu akan sempurna, akan enak, kedepannya akan mudah. Waktu itu tema skripsinya tentang apa Mas? Ultrasound. Iya. Oh, ada hubungannya juga nggak sama frekuensi gelombang helm yang Mas pakai? Enggak ada. Sampai. Kenapa pilih tema itu? Dipilihin saya. Oh, dipilihin sama dosennya. Iya. Ngambil datanya itu langsung ke lapangan atau literasi? Ke lab. Langsung ke lab. Iya. Tapi sambil pengobatan tuh ke lab lancar ya? Lancar aja, nggak masalah. Nggak masalah ya. Biasanya tuh saya nggak tahu sih ya kalau anak teknik itu apakah ada yang sampai jam-jam bermalam-malam di lab, nggak ngalamin gitu ya juga pernah tapi nggak setiap hari. Ngambil data lancar, iya. Lulus lancar, tapi 7 tahun ya Mas? Iya. Itu kenapa tuh Mas? Ya karena terkendala 10 cuti. Selama 1 tahun. Itu untuk cutinya karena pengobatan ICT ini. Oh, jadi saat tadi berpindah dari Surabaya ke Tangerang itu mungkin ya? Iya. Sampai akhirnya menemukan pengobatan tepat gitu. Tadi Mas Aji tadinya ragu, sudah yakin dipakai terus, akhirnya bisa dipakai sambil ngelanjutin kuliah gitu ya. Setelah semua yang Mas Aji alami gitu, Mas Aji paling pengen berterima kasih ke siapa sih? Pada Allah pertama. Pertama Allah. Kedua kepada Pak Warsito dulu. Orang tua sebagai penyuara keinginan pertama. Sebagai penyuara keinginan pertama.
Maksudnya gimana? Orang Guys? pertama yang menyuarakan keinginan. Orang pertama yang menyuarakan keinginan Iya. itu maksudnya gimana? Jadi kalau saya punya keinginan apa, yang pertama kali bersuara ada orang tua. Misalkan saya pertama kali pengen sembuh, yang pertama kali menyuarakan ke dokter, ya orang tua dulu. Saya waktu itu kan belum punya uang kan Mbak. Jadi saya bilang orang tua dulu. Kedua, ketiga, ya diri saya sendiri ya. Karena sudah berjuang, Saya berjuang. melewati banyak Mental kan hal. mental Mbak. Mental ya Mbak. Mental. Main mental ya. Main mental. Main mental ini kan. Gimana sudah menderita kok masih berani terus hidup, gimana? Ya saya mikirnya kalau nggak hidup terus apa? Masa mati gitu kan? Gitu aja. Apa yang pengen Mas Aji sampaikan ke orang tua? Ini kan nggak datang nih, nggak menghampiri, Iya. mendampingi Mas Aji Iya. sekarang. Ada yang pengen disampaikan nggak? Bilang ke Bapak Semoga dulu. Allah menerima kebaikan Anda berdua dan semoga jalan hidayah selalu terbuka untuk kita semua menuju kemenangan dan kebaikan surga. Kalau Mas Aji ngaca gitu ya, apa yang pengen Mas Aji sampaikan ke diri Mas Aji sendiri yang udah berjuang dari kecil melawan banyak penyakit? Kalau tadi bahasa Mas Aji melawan beragam derita. Iya. Apa yang pengen Mas Aji sampaikan ke diri sendiri? Kamu gak sendiri. Sepintas kamu sendiri. Tapi sebenarnya kamu tuh gak sendiri. Ada banyak di luar sana orang-orang yang sepaham dengan kamu untuk berjuang walaupun gak kelihatan. Tetap berjuang dan tetap dalam lintasan yang sekarang gitu. Kalau saya bilang ke diri sendiri. Kalau untuk para pendengar yang mungkin adalah orang tua yang anaknya menderita penyakit kayak hidrosepalus gitu, atau untuk juga pendengar yang sama kayak Mas Aji sedang berjuang melawan penyakit, apa pesan yang pengen Mas Aji sampaikan? Pesan-pesannya, bersabarlah. Hidupmu adalah bagian dari cerita perjuangan yang telah disediakan oleh Tuhan, oleh Allah. Sakit apapun itu pasti ada obatnya. Ada obatnya. Jangan menyerah hanya karena satu ganjalan. Kelihatannya nggak ada obatnya, tapi pasti ada obatnya. Bagaimana caranya mencapainya? Capaiannya 40 rakaat itu bagus sekali itu. Sudah solusi paling jitu dan paling mutakhir kalau menurut saya. Ya, jangan menyerah, semua ada obatnya. 40 rakaat. 40 rakaat Iya. dalam sehari. Iya. Dan ini Mbak, kalau saya Mbak. Mata Mas Aji itu juga Belum dampak sembuh. dari itu dampak dari Jadi seperti tembok ditumbuhi jamur. Jamur diambil. jamurnya diambil. Jamurnya ada keluar. Oh, tetap ada keluaknya itu ya, Ada temboknya. ada cekung. Cekungnya Nah, di temboknya. Itulah patah saya. Oh. Ya, Masih jadi butuh waktu. gimana? Masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Iya. Oh. Ini masih terus menjalani pengobatan berarti ya Mas Aji Iya. sampai sekarang ya. Iya. Alat yang tadi masih dipakai yang helm itu? Sudah berkurang. Oh, sudah enggak 8 jam pagi dan 8 jam malam, tapi masih dipakai. Enggak. Sudah enggak. Oh, udah enggak. Enggak. Jadi sekarang kan tadi Mas Aji bilang ya, berarti kondisinya sekarang secara fisik sel kankernya sudah hilang. Sudah hilang. Wah, yang di tahun 2019 Iya, itu ya terakhir iya, kali iya. Mas Aji periksa ke Sudah dokter hilang. itu di MRI gitu ya. Sudah hilang. Sudah hilang kankernya. Namun kayak jamur gitu ya nempel Iya, di tembok. Tetap ada coakannya gitu, Iya. tetap ada cekungannya. Ada keroak. Itulah yang terjadi di matanya Mas Aji. Iya, iya. Sampai sekarang masih dalam tahap penyembuhan. Iya. Pengobatannya atau penyembuhannya caranya gimana Mas? Kalau udah nggak pakai helm lagi? Ya menjaga pola pikir, pola makan, Mbak. Oh, pola pikir dan pola makan. Iya.
Ada tetap ke dokter nggak sih Mas atau Sama konsumsi doa, obat? sama doa Mbak. Ya. Pasti Sama itu. doa. Ya, pola pikir, pola makan dan terus berdoa. Tapi Dan sholat dan masih tetap ke dokter nggak Mas? Ada obat konsumsi obat tertentu? Dokter medis dah. Dokter medis. Dokter medis ya? Enggak pernah. Oh enggak. Enggak pernah. Konsumsi obat juga Enggak. Enggak sama sekali enggak. Oh, Sama jadi sekali semenjak enggak dioperasi itu ya? Udah sama Semenjak sekali enggak memilih. pernah. Berhenti total. Berhenti total. Sudah. Kalau Mas Aji bandingkan kondisi Mas Aji sekarang nih sama saat itu masih pakai helm, itu lebih baik yang mana? Lebih enak saya dibawa Udah sekarang Mas. Sekarang nih. Sekarang Mbak. Oh, berarti mimpi kedepannya apa nih Mas? Kedepannya ya Yang sembuh mau mata dicapai. saya ini sembuh. Kalau saya sembuh. Oh, penyembuhan mata. Penyembuhan mata sembuh. Kemudian ngomong jadi lebih lancar. Oh, bisa lebih lancar ngomong. Tadi matanya sembuh. Menikah. Iya. Udah ada calon Mas? Udah. Oh, semoga lancar ya. Iya. Terus untuk karir pekerjaan gitu, Pengennya ada ya mimpi tertentu? karirnya ya nanjak terus. Santarnya masuk surga. Oh iya, Surga. itu tentu saja ya, itu mimpi semua orang. Baik, terima kasih banyak ya Mas Aji. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Buat para pendengar, semoga apa yang kita perbincangkan di pertemuan kali ini juga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kalian semua. And this is their story.